Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para sesepuh, para ustadz dan tokoh-tokoh yang dirahmati Allah, khususon Bapak Husain Dahlan itu guru saya. Jadi saya dulu sekolah di SMA Muhammadiyah 1 tahun 78 sampai 81 yang mengajari bahasa Inggris Bapak Husain Dahlan yang insya Allah aktif di forum tokoh ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa sehat Pak Husain. Alhamdulillah saya pada malam ini kesambur. Pada tadi malam di WA sama Ustadz Uswan, Pak ini Bapak diminta untuk menggantikan Ustadz Sidik. Waduh, saya ini biasanya kalau memanggil Ustadz Siti itu simbah guru, jadi bukan guru lagi gitu ya, tapi sudah simbah guru ya. Jadi tidak cucunya gitu ya. Kalau ngaji sama Ustadz Siti sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, sekarang di sini harus menggantikan. Tadinya sama Mas Hanafi, tapi Mas Hanafi keluar kota ya. Jadi harus sendiri dan waktunya baru tadi malam. Saya mohon maaf nanti kalau materi hanya semacam clipping yang mendadak karena tadi juga kebetulan ada wisuda di kampus sampai jam 1-an gitu. Dipantil buat sama Mas Nurwidi lagi di depan. Baik, para satid, para hadirin, pada malam ini tema yang akan menjadi bahan diskusi kita itu adalah arah politik umat Islam. Berapa menit ya? Untuk saya berapa menit? 30 menit. Ya, 45. Ya. Baik, jadi sekitar 30 sampai 45 menit ya saya akan coba mengantarkan bahan diskusi. Jadi kalau ditanya apa sih cita-cita politik umat Islam itu gitu ya. Bahkan kata-kata politik pun kadang-kadang sesama umat Islam masih belum sepakat gitu ya. Kalau dengar politik itu bayangannya terus nyalek gitu ya. Kemudian jago bupati, jago presiden, politik itu begitu. Makanya ada namanya tahun politik gitu ya. Karena tahun-tahun pemilihan para legislatif dan yudikatif. Apakah seperti itu gitu ya? Jadi sebenarnya jujur ya, kalau kita sebagai umat Islam yang setiap saat membaca Al-Quran itu cita-cita itu adalah mewujudkan firman Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sungguh kalian wahai kaum mukmin muslim itu adalah umat terbaik ya. Yang dilahirkan untuk manusia karena 3 syarat, yaitu amar ma'ruf nahi munkar dan beriman. Nah, umat terbaik ini sudah lama. Ya, sudah lama, ini hanya jadi mimpi saja, jadi cita-cita saja ya. Nah, sedikit saya sampaikan pemahaman kenapa sih ini enggak kunjung terwujud gitu ya. Jadi kenapa umat Islam ini tidak kunjung menjadi umat terbaik? Biasanya pemahaman kita, umat kita ini ya karena kita selalu dipimpin oleh pemimpin yang salah gitu ya. Keliru terus gitu ya. Jadi pemimpin itu keliru terus. Jadi enggak kunjung benar, jadi enggak kunjung jadi umat terbaik gitu ya. Selalu tidak memihak kepada Islam meskipun muslim. Pernah satu konstelasi presidennya ketua PPNU, ketua MPR-nya ketua Muhammadiyah, DPR-nya gerakan mahasiswa muslim gitu ya. MPR-nya begitu. Nah, tapi kemudian nggak bertahan lama. Dan kalau kita merenung sebenarnya politik kita ini ya baru bisa mengantar umat Islam ke tampuk kekuasaan atau pemimpin Islam.
tetapi belum bisa mengantar Islam. Jadi belum bisa mengantar Islam kepada kekuasaan. Nah, sehingga ada seorang mustahid ya, Syekh Taqiyuddin dalam satu bukunya ketika beliau mengatakan kenapa sih umat Islam ini menjadi lemah? Atau bahkan kenapa sih khilafah itu bisa runtuh? Padahal itu buatan Allah kok bisa runtuh? Ya, karena dua ini, ya, itu karena rendahnya pemahaman dan karena rendahnya penerapan. Dan ini juga ada sebabnya, yaitu apa yang disinggung oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 85 ya. Di mana ini adalah ayat yang menyampaikan tentang betapa bencinya Allah terhadap sesuatu yang kita kenal dengan namanya sekulerisme. Ya. Ini ayat ini sepotong bagian akhir. Ya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dih. Apakah kalian umat Islam beriman pada sebagian kitab? Ya, pada sholat, ya, ayat sholat, ayat haji, ayat puasa, kalian bergembira ria, ya, larangan zina, mulai larangan riba, mulai tidak didengar, ya, larangan judi, bahkan mulai difasilitasi, ya. Di sini kafir sebagian, beriman sebagian. Nah ini ancamannya dikatakan di sana adalah kalau kalian berbuat demikian, fama jazaa'u may yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Kalian akan nista di dunia ini. Nah, yang mengerikan adalah wa yaumal qiyamah yuraddu ila asyadil adzab. Di hari kiamat akan dikembalikan pada azab yang pedih. Jadi ayat ini berpasangan dengan Al-Baqarah 205 biasanya ya. Perintah untuk Islam secara kafah, secara keseluruhan. Nah, kenyataannya kita seperti ini. Nah, sehingga akibatnya ya umat Islam itu menerapkan sebagian, tak kasih kecil gitu ya. Karena nanti ada bagian ayat-ayat yang kita baca, kita hafalin gitu, tapi pelaksanaannya nggak ada. Jadi antara agama dengan negara itu ada garis yang sangat kokoh ya, sehingga orang terlalu sering mengatakan jangan bawa-bawa agama, jangan mempolitisasi agama, jangan membungkus kegiatan politik dengan agama dan berbagai macam kalimat yang kira-kira sama gitu. Nah kemudian meninggalkan sebagian besar ya, sehingga akibatnya ya umat ini dibimbing oleh sebuah aturan-aturan yang jauh. Mereka hatinya percaya Islam, mulutnya membaca ayat-ayat Al-Quran, tetapi kenyataannya di realitas tidak ditemukan ya. Nah ini sebenarnya sudah panjang sejarahnya, ya ini ketika sang penjaga syariah Islam itu runtuh ya. Dan runtuhnya bukan kemarin ya, tapi sudah ini tahun depan ulang tahun ulang tahun keruntuhan khilafah. Kalau pakai tahun Hijriah sudah kemarin ya, 1443 ya. Kita sekarang 1444. Nah, runtuhnya itu 27 Rajab ya. 1343. 28 Rajab. Ya. Yang 28 Rajab. 27 Rajab itu Sholat Mi'raj. Nah, jadi akhirnya kalau kita browsing di Google 100 tahun tanpa khilafah, saat ini banyak sekali tulisan-tulisan ya, yang pokoknya menghari-biru lah ya, sehingga banyak sebuah penderitaan yang tidak bisa ditulis lagi. Tidak ada kejahatan bentuk apapun kecuali terjadi ya, pembunuhan, penistaan, Al-Quran dibakar ya, dan seterusnya ya, di seluruh dunia ya. Nah ini menyebabkan umat Islam ini kemudian rasanya sih saya masih Islam rasanya gitu, rasanya masih Islam. Tapi ketika khutbah Jumat, khatib selalu mengatakan, marilah kita tingkatkan keimanan ketakwaan ya. Takwa dalam artian menjalankan seluruhnya itu bisa ditekankan, seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan. Nah sekarang kita lihat ya, seluruh perintah Allah itu sudah belum gitu ya. Kalau belum berarti takwanya belum ya. Nah jadi kalau kita lihat peta dari perintah dan larangan Allah itu biasanya kita petakan menjadi 3.
Ya, ini yang dimensi satu yaitu uh, hubungan dengan Allah, ya ibadah mahdoh, akidah, ya sistem keyakinan kita bahwa Allah adalah pemberi rezeki, Allah ada yang menghidupkan, mematikan, Allah ada yang mengatur seluruh kehidupan kita, seluruh alam semesta ini, ya, itu adalah akidah. Kemudian dimensi dua adalah masalah makanan, pakaian, minuman, ya, akhlak. Nah, kalau kita lihat dakwah kita ini masih di dimensi 1-2. Sementara dimensi 3 itu sudah tidak ada. Sistem pemerintahan Islam tidak ada. Sistem ekonomi Islam, sistem sosial Islam. Karena Rasulullah pernah mengatakan bahwa sesungguhnya umat Islam itu senantiasa bergantung satu. Jadi Islam seperti buhul-buhul begitu ya. Nabi mengatakan setiap buhul ini terurai, umat bergantung pada buhul berikutnya. Ya. Jadi latan kudona ural Islam urwatan. Islam itu akan terurai satu-satu. Setiap kali satu terurai, umat bergantung pada buhul berikutnya. Yang pertama kali terurai adalah nizam al-hukum, yaitu sistem pemerintahan Islam. Sehingga saat ini tidak heran ketika ada yang mengatakan kita haram menerapkan sistem pemerintahan Islam. Ada yang mengatakan begitu. Ya. Jadi sesuatu yang Allah wajibkan kemudian tiba-tiba malah kita haramkan. Ya. Kalau sistem pemerintahan Islam nggak ada, maka sistem ekonomi, sistem politik, sistem hukum, sistem sosial juga hilang. Ya. Dan ini adalah hilang karena ininya. Hilang karena paham ini, karena ayat Al-Baqarah 85 tadi. Ya. Nah, ya, yang terjadi kemudian salah paham gitu ya. Nah, salah paham ini saya kasih ilustrasi. Ya, syariat Islam itu ada di sana mengatur umur dunia ya, dan umur din, urusan dunia sama urusan agama. Nah, ini terkenal satu hadis yang menceritakan ketika Rasul bertemu dengan petani kurma yang sedang mau mengawinkan kurma. Terus bahasa Jawa ini dirurui. Kurma tidak dikawinkan. Nah, rasa dikawinkan malah apik. Nah, si petani tadi merasa, oh berarti elek ini dikawinkan. Terus dia nggak mengawinkan kurma itu. Pas musim panen, kurmanya turun, sebagian nggak panen. Dia datang Nabi kemudian protes. Nabi kok kurma saya jadi nggak panen ini? Lah memang kenapa? Dulu kan pas saya ngawinkan gitu, Nabi bilang kalau nggak dikawinkan mungkin lebih baik. Tuh nggak saya kawinkan malah jadi nggak panen gini Nabi. Terus Nabi kemudian mengeluarkan sebuah ucapan yang terkenal. Ya. Bunyinya adalah antum a'lamu bi umurid dunyakum. Nah pada titik inilah umat Islam kemudian gampang memetakan mana yang umuruddin, mana yang umurud dunia. Ya. Nah sehingga kalau kemudian ini tidak tepat, akhirnya muncul salah paham. Ya. Padahal sebenarnya umuruddin, ya Islam itu dulu senantiasa berubah. Setiap Rasul datang, Allah menurunkan syariah baru gitu. Karena manusia berkembang. Tapi begitu zaman Rasul Muhammad SAW, itu syariah itu tetap. Ya, sampai hari kiamat nggak berubah. Ya, di sini ada satu ayat. Ya, ayat ini harusnya jadi ayat sawalan. Ya, biasanya ayat sawalan itu wasyarium gitu ya, bersegeralah itu ya. Al-Imran 133 itu ya. Tapi ini lebih tepat menjadi ayat sawalan karena di sini ada Idul Fitri gitu ya. Ada kalimat yang cocok ya. Di sini katakan bahwa aku membuat sekali dini hanifan fitratallah. Ya. Tetaplah kamu ya hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Fitratallah, tetaplah kamu pada fitrah Allah. Fitrah Allah manusia itu adalah muslim ya. Nah, alati fatorana alaiha yaitu Allah yang menciptakan atas fitrah itu, manusia atas fitrah itu. Nah, ini kalimat yang saya tulis merah. La tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim.
tidak ada perubahan di dalam penciptaan Allah. Namanya manusia itu nggak berubah. Yang namanya laki-laki yang suka perempuan sejak Nabi Adam dan anak-anaknya. Bahkan sejak Nabi Adam dulu ya, sendirian terus dijadikan Siti Hawa. Anak-anaknya laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Manusia suka perhiasan, perempuan lebih suka lagi perhiasan, suka harta benda, dan seterusnya nggak berubah. Sehingga syariahnya nggak berubah. Tapi saat ini banyak orang yang mengatakan bahwa syariah itu berubah, gitu ya. Syariah itu berubah. Nah ini saya ambil contoh ya, pertanyaan-pertanyaannya, karena kalau ini keliru menjadi fatal ya. Ya ini masalah apa? Makan dan minum ini. Ya. Masalah dunia apa masalah agama? Naik kendaraan ini masalah apa? Ya. Kemudian memilih pemimpin ini masalah dunia apa masalah agama? Terus pertanyaan saya naikkan, menghukum pelaku kriminal itu dunia apa? Terus sampai ya. Memilih jenis mata uang. Ya. Umat Islam sekarang ada ringgit, ada rupiah, ada real, ada lira, ada macam-macam sesuai negaranya. Apakah memang boleh seperti itu? Ya. Nah, yang terakhir ini, yang paling besar, sistem pemerintahan. Apakah itu masalah dunia atau masalah agama? Sekarang mayoritas menjawab yang paling bawah itu masalah dunia. Terserah kamu mau pakai sistem apa. Nah, sehingga ini masalahnya sebenarnya ya. Masalahnya di sini, sistem pemerintahan adalah umurud dunya. Jadi kayak mengawinkan kurma itu. Nah, sebenarnya masalahnya kalau semua dianggap masalah dunia gitu ya, nanti akan menjadi susah susur gitu ya. Sebenarnya kita mikirnya begini, kalau saya makan tahu gitu ya, makan tahu atau makan tempe atau roti, itu saya makan apa itu ya masalah dunia itu yang mau dimakan apa. Tapi bahwa saya makan itu harus pakai tangan kanan, harus berdoa dulu, itu adalah umurudin. Memilih pemimpin, mau milihnya pakai komputer, ngitungnya mau pakai laptop, promosinya mau pakai Twitter, itu masalah dunia. Tapi bahwa pemimpin itu harus muslim, pemimpin negara loh ya. Bahwa dia harus adil, itu masalah agama. Jadi dalam seluruh masalah muslim itu nggak bisa dipilah. Ya. Saya ilustrasi yang lebih lengkap. Nabi dulu nggak pernah naik mobil. Tapi Nabi mengajari kita doa naik kendaraan. Ya. Yang dinaiki Nabi adalah onta. Yang kita naiki mobil atau mungkin pesawat. Apakah redaksi doanya berubah? Tidak pernah berubah. Ya. Di zaman Nabi ada orang mencuri. Di zaman Nabi ada orang berzina. Mungkin berzina nggak pakai WA, nggak pakai telepon ya. Pokoknya komunikasi waktu itu. Tapi zinanya itu kan nggak berubah. Nah disinilah sebenarnya yang berubah itu sarana hidup manusia. Bukan syariahnya. Jadi kalau saya belajar komputer, saya belajar matematika, itu umur dunia. Ya. Matematika itu nggak ada matematika Islam, matematika kafir nggak ada. Tapi kalau hukum ada, ekonomi ada. Jadi kalau saya belajar hukum ke barat, kira-kira hukum apa yang saya dapatkan? Kalau saya belajar matematika, ya belajar pertanian misalnya, ke Thailand ya, saya belajar komputer ke Kanada nggak masalah. Tapi kalau saya belajar pemikiran Islam ke Inggris, saya belajar pemikiran Islam ke Kanada, jangan-jangan pulang kita melihat Islam seperti mereka melihat Islam, dan itu yang terjadi. Ya. Nah, sehingga jawaban tadi sebenarnya adalah cermin bahwa ada satu yang sudah masuk ke dalam pikiran umat ini. Ya, yang ini adalah tokoh-tokoh yang kita kenal. Ya. Jadi yang pertama, ini adalah tokoh yang teorinya masih dipakai, baik itu oleh dunia barat maupun oleh dunia Islam, yaitu teori pemisahan kekuasaan. Ya. Ada teori trias politika, kemudian ada kawan-kawannya John Locke, Thomas Hobbes dan seterusnya cukup banyak, dan dunia Islam pun diikuti oleh ini. Ya. Dan ini ketika ada renaissance di dunia barat, ada kemajuan teknologi, kemudian mereka menjelajah dunia dengan
kolonialismenya, maka ini masuk ke dalam diri umat Islam. Kemudian ketika kapitalisme kemudian menindas, muncul dari timur yang ini, ya, komunisme, antitesenya. Yang terkenal itu agama adalah opium, ya, di Jerman. Orang komunis Karl Marx, Hegel, Engels, filosof-filosofnya menentang itu. Dan ada muridnya di Indonesia, ini terkenal ini ya, di zaman Pak Karno dulu ya. Dan partainya juga terkenal waktu itu ya, menjadi 4 besar di pemilu tahun 55. Ya. Nah, sehingga ini akan mempengaruhi sekali pemikiran umat saat ini, ya, sehingga kemudian umat Islam itu baik masyarakat awamnya, intelektualnya, tokoh, bahkan sampai ke ulamanya, ini kemudian saya menggunakan bahasa yang agak keras gitu ya, keracunan gitu ya. Kemudian memandang Islam itu sebagaimana Barat itu memandang Islam, ya. Memandang masalahnya itu sebagaimana Barat memandang masalahnya, ya, sehingga ya seperti yang kita alami sekarang ini, ya. Nah, para asatidz, para tokoh yang dimuliakan Allah, kenapa menjadi seperti ini ya? Saya sedikit flashback gitu ya. Jadi era sampai segimana sih dulu para pendahulu kita mewarisi sistem politik Nabi itu, ya. Jadi sebelum 1924 berabad-abad, ya, beratus tahun, itu umat Islam seperti gambar hitam ini. Ya, dan Indonesia termasuk yang hitam itu. Dan saya juga barusan, kalau nggak diminta ini juga nggak menemukan ini ya. Dan yang mencengangkan ini ya, bahwa Nusantara itu Islam. Ya, Nusantara Islam. Dulu saya waktu sekolah hanya mendengar kerajaan Samudra Pasai gitu ya, Paling Demak, Pajang Mataram gitu ya, atau Ternate Tiduri. Tapi ternyata saat ini di Sumatera, bahkan sejak abad ke-8, ya, Jumpah, Prelak, Samudra Pasai, Lampung, itu beberapa tahun yang lalu belum ada ini, ya. Jadi bayangan saya Nusantara itu sebelum Indonesia namanya Nusantara itu pokoknya seluruhnya itu Majapahit aja semua gitu. Bayangan ternyata tidak. Kemudian ini masih Sumatera tadi ya, ada berapa puluh, 50 ada itu ya. Kemudian ini yang di Jawa ya, kita semua di Jawa. Ada begitu Majapahit runtuh, Demak, Pajang, Mataram, Sultan Agung dan seterusnya, sekarang Ngayuk, Jakarta, Surakarta dan seterusnya. Dan ini luar biasa ya, kerajaan Islam di Maluku, kerajaan Islam di Sulawesi, kerajaan Islam di Kalimantan, di Nusa Tenggara, bahkan kerajaan Islam di Papua. Ya. Nah, ini adalah merentang dari abad ke-8 sampai abad ke-20, cukup lama ya. Nah, ketika kemudian abad ke-17 awal, VOC, perusahaan terbesar waktu itu, ya, itu masuk dan kemudian kita sudah tahulah sejarahnya. Ya, Sultan Agung kan nggak melawan Belanda, tapi melawan VOC, dan VOC itu bukan pemerintah. VOC itu ya kayak Freeport lah, zaman sekarang gitu ya. Nah, di sini kan di sekolah Indonesia dijajah Belanda 350 tahun, nanti sebenarnya nggak tepat ya. Karena VOC ini kemudian bangkrut pas ya, 1 hari sebelum 1800, dan utang-utangnya ya, bangkrut biasanya karena korupsi, banyak utang gitu ya. Sehingga kalau Indonesia ini banyak utang, korupsi ya hati-hati. Nanti bisa seperti VOC. Ya. Revolusi Perancis juga dulu, Perancis itu banyak utang, banyak korupsi. Ya. Nah, sehingga hutang itu datang Belanda dan seharusnya diambil alih oleh Belanda. Nah, baru kemudian 1900 Belanda itu memberikan pendidikan yang namanya teori balas budi. Ya, memberikan sekolah supaya pribumi bisa sekolah, dan mereka yang sekolah itulah yang kemudian mendirikan ya Indonesia modern. Sehingga kalau kita lihat pada sistem sebelum Indonesia lahir itu, pada era kerajaan-kerajaan tadi, ada 2 hal yang mungkin belum pernah kita dengar. Namanya peradilan Surambi, itu di Jawa. Jadi masjid, alun-alun, ringin kanan, ringin kiri gitu ya. Ini karena selalu ada pengadilan, dan itu adalah syariat Islam yang dipakai. Ya, sumbernya adalah hukum fikih Islam. Ya, di sana ada di Wikipedia ya, dikatakan pengadilan Surambi dilaksanakan berdasarkan syariat Islam
dengan cakupan mulai perkawinan, talak, waris, hak, dan hukum pidana. Ya. Nah kemudian Belanda masuk ini diganti namanya Landrat. Jadi kalau ada film-film yang zaman Belanda itu sering ini, tak kandak kelondo ben dilandrat dan diadili. Ini ada gambarnya pengadilan. Nah, ketika ini berjalan sampai 100 tahun lebih, maka ya hilang. Ini sistem hukumnya yang tadi dari warisan kesultanan hilang semua. Ya. Jadi ketika kemudian Indonesia menjadi modern, ya apa? Indonesia menjadi modern ini warisannya kemana gitu ya? Yang tadi sudah dihapuskan oleh VOC dan kemudian pemerintah Belanda tadi. Ya. Jadi di sini sebenarnya ada satu ada satu riwayat sedikit tentang sistem hukum gitu ya. Jadi ketutup ya sistem hukum. Ya, jadi ketika kemudian Indonesia itu menjadi modern ya di sini, ini ada sebuah sistem yang namanya KUHP yang tadinya 1946 diresmikan hanya Jawa Madura, kemudian 1958 di seluruh Indonesia, ya kemudian baru diperbaiki setelah 100 tahun, baru beberapa ini gitu ya. Artinya kalau sistem hukumnya ini kemudian adalah sistem hukum warisan Belanda tadi, pertanyaan adalah sistem politiknya bagaimana? Itu pertanyaannya. Karena sistem itu kita pakai sampai saat ini. Dan yang jelas jawabannya bukan sistem politik warisan tadi. Nah oleh karena itu para tokoh, para asatidz yang dirahmati Allah, cita-cita politik Islam ini yang tadinya adalah ingin mewujudkan khairul ummah ini mungkin kita turunkan menjadi lebih teknis, yaitu memilih pemimpin yang baik dan memilih sistem yang baik. Ya. Jadi sistem yang baik itu lebih penting dari pemimpin yang baik. Ketika Nabi belum diutus, itu yang namanya bangsa Arab tetap bangsa yang tidak pernah ditulis oleh sejarah. Ya, yang ada ya Persia dan Romawi. Bangsa Arab ya bangsa yang hanya saling bertengkar, suku satu suku lain saling bunuh, saling rebut kekuasaan, wanita, harta itu. Tapi begitu Rasulullah datang 13 tahun dia menyiapkan ya sebuah sistem dan 10 tahun dia berhasil di Madinah kemudian menerapkan sistem itu, lahirlah pemimpin besar seperti Umar bin Khattab. Ya, dan pemimpin setelah itu karena ada sistem yang baik tadi. Ya. Nah, jadi pemimpin yang baik itu Rasul mengatakan kalau kamu berjalan 3 orang maka tidak sah perjalananmu itu tanpa pemimpin. Sekarang ini kita berjalan bukan 3 orang per 1 juta, berjalan 2 miliar orang dari bumi yang dihuni 8 miliar manusia. Umat Islam itu hampir 2 miliar. Tidak punya pemimpin. Semut itu masih ada rajanya, tawon masih ada rajanya. Ini umat Islam hampir 2 miliar nggak ada komandonya. Bagaimana tidak kemudian menjadi bulan-bulanan gitu ya. Nah sehingga ini harus dibaca kalau 3 orang aja gitu harus ada pemimpin. Kok bisa kita 1.800 1 miliar 800 juta nggak punya pemimpin gitu ya. Nah sehingga pemimpin yang baik itu ya, kalau di dalam konteks Islam penguasa itu kan kepala negara, wali atau gubernur dan amil atau bupati yang semuanya harus memenuhi 7 syarat itu ya. Jadi harus muslim. Kenapa pemimpin harus muslim? Ya karena yang mau diterapkan adalah syariat Islam. Karena sistem yang baik tadi adalah syariat Islam. Bagaimana mungkin pemimpinnya orang yang tidak meyakini gitu ya. Kalau pemimpin itu dalam pengertian rektor gitu ya, pemimpin rumah sakit ya tidak apa-apa lah. Ya, perempuan non muslim tidak apa-apa. Tapi kalau kepala negara yang harus mengatur umat ini
yang umatnya ini ada Islam dan non-Muslim, tapi mengaturnya pakai Islam, terus kepala negaranya nggak Muslim, itu gimana? Ya. Kemudian laki-laki, ya, Rasul mengatakan tidak beruntung umat yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada perempuan. Jadi kepemimpinan pengertiannya adalah penguasa, ya, kepala negara, wali dan amil, ya. Kemudian balik, ya, kemudian berakal, merdeka, adil. Adil itu lawan dari fasik. Jadi calon pemimpin suka maksiat misalnya gitu, suka lihat film juga, ya itu nggak adil ya gitu ya, nggak adil. Ya pasti nanti akan mengajak kepada sesuatu yang dimurkai Allah. Ya. Kemudian mampu, ya. Mampu itu dalam segala aspeknya. Ya. Itu pemimpin yang baik. Kemudian sistem yang baik. Kita banyak ayat di Al-Quran yang mengatakan bahwa Islam, ya bahkan umat Islam pun sudah sadar, ya. Islam itu agama yang kamil, ya, yang sempurna, yang syamil, yang menyeluruh gitu ya. Nah, sehingga kok bisa, ya, dia tercecer-cecer seperti ini hukum-hukumnya gitu ya. Jadi dikatakan di dalam surat An-Nahl gitu ya, dikatakan bahwa telah kami turunkan Alkitab, ya, sebagai tibyanan likulli syai', ya, sebagai menjelaskan segala sesuatu, masalah pernikahan, perceraian, makanan, minuman, kriminal, hubungan luar negeri, semuanya sudah kami jelaskan dan sudah dipraktikkan oleh Rasul. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu Rasul yang ketika wafat menyaksikan hasil kemenangan dari perjuangannya. Rasul itu Nabi yang mengangkat adalah Allah, tapi dia kepala negara yang mengangkat adalah Ahlul Quwa, penguasa Madinah, 75 pembesar Madinah yang suku Yasrib dan Khosraj yang mengangkat beliau di Baitul Aqobah kedua. Yang dengan itu beliau sah pindah, itu sudah posisinya sebagai kepala negara. Yang sekarang ini banyak dibelok-belokkan. Rasul itu nggak bikin negara agama gitu ya. Ada yang belokkan itu. Perang Uhud itu bukan perang agama. Gitu. Jadi begitulah cara menciptakan keraguan-raguan di dalam diri umat Islam. Ya. Jadi Nabi ini penguasa yang harus menjalankan pertama kali perintah Allah. Ya. Jadi kalau ada perintah az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Ya, pezina perempuan, pezina laki-laki, cambuklah 100 kali. Siapa yang diperintahkan? Di sana kan yang diperintahkan itu objeknya antum semua kaum muslimin. Terus siapa yang ambil alih? Ya kepala negara. Ya Rasul yang harus menegakkan. Maka Rasul kemudian mengangkat kodi, mengangkat wali. Yang paling terkenal kan Mu'adz bin Jabal, dia yang jadi wali Yaman di Taka. Mu'adz, nanti kalau kamu mau menghukumi manusia pakai apa? Pakai Al-Quran ya Rasulullah. Kalau nggak ada di Al-Quran, saya pakai hadis. Kalau nggak ada di Quran, nggak ada di hadis, nah beliau Mu'adz bin Jabal mengatakan saya akan berijtihad menggunakan seluruh akal pikiran saya. Yang penting tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Rasul kemudian alhamdulillah ya yang sudah mengutus utusannya Rasul seperti ini. Nah sehingga itulah kepemimpinan ya. Sehingga para tokoh yang dirahmati Allah ya, ini bagaimana solusinya sekarang kalau kita berhadapan dengan realitas seperti ini? Yang pertama, saya menggunakan istilah komputer ya. Menginstal kembali Islam ke dalam pikiran umat Islam ya. Jadi Islam yang utuh itu harus dikembalikan dulu ke dalam pikiran sebelum nanti menjadi sesuatu di dalam realita. Bahwa kalau salat itu wajib, ya sampai hari kiamat salat itu wajib, meskipun sekarang banyak yang nggak salat. Gitu. Pakai kerudung itu wajib. Naik haji itu wajib. Ya berjihad yang tinggi-tinggi itu wajib. Ya, kemudian melarang minuman keras, menghukum pezina, pemabuk, pencuri, itu wajib. Ada yang bertanya, nanti kalau syariat diterapkan apa ada jaminan? Nggak ada perzinaan, nggak ada pembunuhan. Itu pertanyaan yang kurang teliti melihat sejarah Rasul. Orang negara, kepala negaranya adalah makhluk Allah terbaik.
di alam raya itu Nabi Muhammad SAW, oh masih ada yang mencuri, ya kan? Masih ada yang berzina. Itu kepala negaranya Nabi Muhammad. Apalagi kepala negaranya orang-orang yang levelnya jauh, pasti merajalela gitu. Nah, sehingga yang kedua adalah diperlukan mujtahid yang bisa memahami Islam, merumuskan baik dari sisi sejarah, hukum dan seterusnya. Kemudian perumusannya itu bisa kita telusuri. Ya. Yang ketiga adalah partai politik, ya, yang memperjuangkan dengan tidak kenal lelah bagaimana pemikiran mujtahid tadi bisa sampai kepada umat. Ya. Nah, sebenarnya kita sedang belajar itu yang hadir pada malam ini, insya Allah. Dan yang keempat adalah dukungan dari umat. Nah, inilah poinnya, dukungan dari umat. Umat itu mau kita bawa kemana? Gitu ya. Mau kita arahkan sekedar memilih ini atau memilih itu cuma 5 tahun. Dan siapapun yang terpilih dia akan terikat pada undang-undang yang kadang-kadang undang-undang itu umurnya 10-20 tahun. Akan terikat dengan peraturan internasional. Sehingga tidak sesimpel yang kita bayangkan kalau yang jadi ini pasti oligarki beres. Tidak sesimpel itu, seperti yang muncul di grup-grup WA, betapa luar biasanya ya. Saya punya banyak grup sampai pusing. Grupnya gini, ada yang bentuk lagu, ada yang orasi, ada. Jadi dukungan umat ini kita tanggung jawab kita semua, para asat, para tokoh ya. Dan ini adalah menjelaskan tentang penerapan syariah kafah ya. Itu karena menganggap syariah itu bahaya. Ya, khilafah itu apalagi itu bahaya. Ya. Itu harus kita kita ajak umat ini supaya mengamalkan Az-Zumar 18 ini. Baik kaum mukmin, baik kaum muslim, ini ada banyak pendapat. Jangan menolak hanya karena kiainya menolak. Ya, jangan nggak setuju hanya karena pimpinan rumahnya nggak setuju. Bacalah, pilihlah dulu. Ya, kemudian pilih yang terbaik. Ya, di sini Allah memuji orang-orang yang senantiasa mengikuti perkataan yang paling baik. Ya. Itu bukan yang paling menguntungkan. Aku pindah kono ada politikus yang loncat sana loncat sini bukan karena sana perkataannya terbaik, tapi karena di sini udah nggak laku pindah sana. Nah, kemudian yang kedua adalah kita menjelaskan dengan sabar. Ya. Kebanyakan umat itu kadang menolak tanpa tahu apa yang dia tolak. Khilafah itu sistem zaman batu gitu loh. Ya, Umar terbunuh, Utsman terbunuh, Ali terbunuh. Apa sistem seperti itu yang mau kita perjuangkan? Kan ada yang seperti itu ya. Kemudian kita jawab, demokrasi itu Abraham Lincoln terbunuh, ya. Kemudian Kennedy terbunuh. Kenapa tidak kita tolak? Ya. Kenapa menolak khilafah? Karena Umar terbunuh, ya, Utsman terbunuh, Ali terbunuh, khilafahnya ditolak. Kenapa kita Ken Arok terbunuh, Anusapati terbunuh, Tokjoyo terbunuh, kok kerajaannya tidak kita kampanyekan untuk ditolak? Jadi kita ajak berpikir untuk berpikir yang adil, ya. Jadi di sistem politik manapun, ya bunuh-bunuhan itu sesuatu yang memang terjadi. Ya. Bahkan sahabat Utsman, sahabat Ali itu menduduki posisi tertinggi dari kematian seorang muslim adalah karena dia terbunuh. Ya. Umar bin Abdul Aziz, Hussein, Hasan terbunuh. Ya. Jadi terbunuh itu bukan sebuah keburukan, ya, tetapi sebuah kemuliaan. Ya. Jadi jangan sampai kita menjelekkan sistem. Toh banyak presiden yang dibunuh. Ya. Di Mesir itu Anwar Sadat ya terbunuh. Ya. Sehingga ini istilahnya, apakah kamu itu mendustakan ayat-ayatku padahal kamu tidak memiliki ilmu, gitu ya. Jadi banyak orang yang pokoknya radikal, pokoknya ini membahayakan, terus kita tolak. Jadi nggak mau dengar lagi, gitu ya. Nah itu jangan sampai kita ajak umat untuk tidak bersikap seperti itu. Nah, Rasulullah pernah menyatakan bahwa setiap 100 tahun itu Allah akan menurunkan pembaharu mujtahid di dalam bidang agama. Ya, mujadid ya. Mujadid yang akan memperbaharui pemahaman. Kalau dulu
ketika umat iman Islam sama Rasul, Rasulnya wafat, umatnya kemudian yang beriman satu-satu wafat, akhirnya kufur semua, dihadirkan lagi Rasul baru. Percaya beriman, Rasulnya wafat, ini akhirnya habis lagi, Rasul baru lagi, terus sampai Rasulullah Muhammad. Nah, Rasulullah Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Ya, dan Rasul setelah itu, maka yang ada adalah mujaddid tadi ya. Mujaddid yang memperbaharui ya. Nah, di sini ada tokoh-tokoh yang bisa kita yakini gitu ya. Ada Abu Hanifah, ya, Malik bin Anas. Ya, kemudian di sini ada tokoh ini begitu jauh, yang satu abad kedua, abad ketiga Hijriah, yang satu abad ke-15 Hijriah. Nah, kita boleh percaya boleh tidak ya. Tapi ini mujtahid ya, orang yang beristihad. Ya, ada daftarnya itu ya. Abad pertama siapa? Ya. Abad kedua siapa? Termasuk di sini para imam itu masuk ke sana. Umar bin Abdul Aziz itu juga masuk. Dan terakhir di sini kita mengusulkan karena masih belum banyak yang menerima. Taqiyuddin ini sebagai abad 20, mujtahid abad 20. Terus di mana perannya? Perannya itu adalah ketika ditanyakan kepada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Ahmad, "Wahai para imam, bagaimana hukum menegakkan khilafah?" Semua menjawab wajib. Tapi kalau kita bertanya bagaimana menegakkan kembali khilafah yang sudah runtuh, ya, beliau itu hidup di era sedang tegak-tegaknya khilafah. Beliau tidak bisa hadir menjawab sesuatu yang belum ada pada masa beliau. Tapi Syekh Taqi inilah yang tadi poin 1, 2, 3, 4 tadi adalah hasil ijtihad beliau. Jadi harus ada mujtahid yang bisa memahamkan, harus ada partai yang kemudian menyebarkan kepada umat, yang terakhir adalah dukungan umat itu. Nah, sehingga ini ada karyanya dan cukup mudah dicari di Wikipedia. Baru ketik Taqi, belum selesai Taqi gitu ya, itu Google-nya sudah melanjutkan sendiri, Taqiyuddin An-Nabhani. Klik nanti keluar wajah beliau, keluar kitab beliau 25 itu yang terkenal, dan itu sekarang mau dicari di Shopee, di Tokopedia, ini banyak ya. Sistem pemerintahan Islam, sistem ekonomi Islam, dan seterusnya. Nah, sehingga para tokoh inilah yang harusnya menjadi arah. Jadi kalau umat ini hanya pokoknya tahun politik lebar 2024 wis nyebut gawe meneh. Kembali ke ladang, kembali ke kampus, kembali ke pasar. Nunggu tahun depan lagi nek bejo untuk sing apik, nek ora bejo ya sing ngene meneh. Apakah akan seperti itu terus ya? Nah, ini harus dipahamkan bahwa sistem yang baik itu lebih penting daripada pemimpin yang baik. Dan seluruh pemimpin ini saat ini masih berjuang di sistem yang tanda petik kita lahirnya dari mana sistem itu, prinsip dasarnya apa. Karena prinsip dasar itu adalah kedaulatan di tangan rakyat. Itu apa sih dimaksudkan kedaulatan membuat hukum? Padahal Al-Quran mengatakan inil hukmu illa lillah. No legislation but Allah. Hanya Allah yang berhak. Ini bukan hukum KTP atau lalu lintas merah hijau. Kalau itu sih manusia boleh. Itu hukum masalah sarana kehidupan. Tapi hukum masalah benar salah, baik buruk yang kaitannya dengan hakikat manusia, ya, manusia tidak akan. Jadi kalau sekarang ada ribut dengan Coldplay yang menjadi ujung tombak pelangi LGBT, ya memang sistemnya mengizinkan itu. Ketika HAM masuk ke dalam konstitusi, maka Panji Gumilang juga terlindungi oleh HAM. Anda ingin menyebarkan Islam, ya monggo. Kami ingin menyebarkan LGBT, kan gitu. Jadi akhirnya hak dan batilnya menjadi kabur. Ya. Jadi seperti itu para asatid yang bisa saya sampaikan. Mari kita antar umat ini tidak hanya mendorong mobil mogok, ya, dikasih baliho,
lagi nanam padi, jalannya maju. Nanam padi kok jalannya maju. Ya kepidak mana sih ya. Seolah-olah peduli dengan pertanian atau lagi nangkap ikan, seolah-olah peduli dengan para nelayan dan seterusnya. Dan seperti itu sudah lama terjadi dan kasihan umat ini. Dan kalau ada yang mengatakan, wah Ustaz, umat ini belum siap. Nah pertanyaannya, lah kita siap atau tidak ya? Kita yang tokoh ini, kita yang ulama ini siap atau tidak? Kalau tidak siap, ya maka apa yang kita dengar tiap khutbah Jumat itu, ya, takwa dengan menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah itu, ya hanya pada sistem Islam. Ya. Jadi sistem ini sudah dijanjikan oleh Allah, sudah dinubuahkan oleh Rasulullah, dan sistem ini memang harus runtuh supaya umat akhir zaman ada medan perjuangannya untuk membangkitkan kembali. Kalau nggak pernah runtuh kan enak aja kita gitu ya. Gitu. Seperti Nabi Adam tidak pernah mendekati buah khuldi gitu ya. Karena kita udah enak-enak di surga. Gak usah berjuang, tapi ya itu sudah menjadi takdir Allah. Nah, demikian para asatidz, para tokoh yang bisa kami sampaikan. Kalau ada keliruan, kesalahan ya memang saya masih banyak harus belajar ya. Mungkin kalau ada diskusi kita persilahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.